Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari judul jurnal yang kami ambil yaitu Etika dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. Dan sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu nama saya Pandu Prayudi, NPM 176211004 sebagai ketua kelompok dari kelompok ini. Untuk nama-nama anggota kelompok, silahkan perkenalkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Kurniawan, NPM saya 1762102. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suhardi, NPM saya 176211025. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti, NPM 176211015. Saya Sukmodi Prakoso, NPM 176211019. Perkenalkan, nama saya Brian, NPM saya 176211012. Perkenalkan, nama saya Randy Wianto, NPM 176211051. Itu adalah nama-nama kelompok dari kelompok ini. Untuk pembahasannya di sini biar teman saya yang akan menjelaskannya. Pertama, dari latar belakang penelitian. Pengembangan jaringan informasi adalah upaya mendasar yang perlu disegerakan. Masyarakat kalangan bawah seperti kelompok-kelompok rumah tangga, orang miskin, rentan, tak berdaya, dan labil adalah kelompok sasaran yang harus diutamakan. Kelompok masyarakat semacam ini bersikap statis, tanpa persaingan yang memadai, dan pasrah menghadapi lingkungan. Sejalan dengan itu, ada kelompok dinamis yang selalu merasakan waktu 1x20 jam sehari. Uang tabungan selalu terlalu kecil, mobil kurang mewah, reaksi terindah di dunia terlalu jarang. Mengembangkan jaringan informasi yang mudah, murah, dan manfaat merupakan salah satu alternatif pilihan yang dapat diambil segera. Tujuan. Yang pertama, tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia yang menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Yang kedua, prinsip High touch. Jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek high touch, yaitu manusia. Yang ketiga, sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi. Etika dalam TIK. Terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapat oleh pembuat atau autor adalah perlindungan terhadap penjiplakan atau plagiat oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli. Sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan distribusikan. Seperti yang kita kenal dalam dunia open source. Originalitas karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan open source. Ada beberapa isu, yaitu isu pertama, cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang digunakan dalam kejahatan dunia maya atau kejahatan melalui jaringan internet sedunia. Isu kedua, privasi TIK, yang dapat mengantarkan dunia yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dapat menimbulkan masalah bagi privasi seorang atau lembaga. Isu ketiga, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sama dengan hak atas sesuatu benda yang berasal dari otak. Pasal 499 KUH Perdata, menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya, etika TIK dalam pendidikan. Dunia pendidikan tidak terlepas dari imbasnya etika dalam penggunaan TIK.
sebab dunia pendidikan sebagai lembaga kedua terbesar dalam penggunaan aplikasi TIK setelah dunia bisnis dan hiburan. Oleh karena itu, dikemukakan beberapa isu etika TIK dalam dunia pendidikan, yaitu isu pertama, dunia pendidikan sebagai sumber etika dan penjaga moral. Kesalahan atau penyalahgunaan informasi akan mengakibatkan kerugian besar yang bahkan lebih besar dibandingkan dengan kerugian materi. Dunia pendidikan harus mampu memberi contoh yang baik, mendidik, dan mensosialisasikan dalam penggunaan hukum dan aturan yang telah ditetapkan serta menghormati haki. Isu pokok etika dan moral dititik beratkan dalam dunia pendidikan karena fungsi dan tugas dunia pendidikan adalah untuk mengantarkan umat manusia menuju peradaban yang lebih baik dan maju. Peradaban informasi yang sekarang dialami perlu mendapat sentuhan etika dan moral sebab. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Isu kedua, sumber daya manusia dunia pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang memiliki kualitas, berestetika, profesional, dan memiliki kemampuan yang handal dalam era informasi ini. Dalam beberapa seminar, isu kriteria SDM TIK adalah mempunyai kemahiran dalam rekayasa software, membangun, menggunakan, menilai, dan melaksanakan sistem informasi, atau dengan kata lain harus memiliki kemampuan hard skill, penguasaan bahasa, pemrograman, penguasaan database atau DBMS, atau software middleware, dan pengetahuan jaringan. Berikutnya soft skill atau kepemimpinan, komunikasi, metodologi pengembangan sistem, dan kerja tim. Isu ketiga, desain dan konten. Dengan kemajuan TIK kita dapat menikmati informasi dengan cepat dan mudah. Desain dan konten informasi akan mempengaruhi pandangan kita dalam berbagai aktivitas. Oleh karena itu, desain dan konten informasi harus benar-benar diperhatikan sebab penggunaan TIK sangat beragam dilihat dari usia, ras, jenis kelamin, agama, budaya, dan yang lainnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.